Halo warga nobar yang dari tadi nungguin konten baru sambil rebahan, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama MG Film, tempat di mana alur cerita brutal, napas kalian sesak, dan pikiran kalian auto, kok hidup tentara ini lebih sengsara dari skripsi gue? Hari ini kita bakal masuk ke sebuah kisah kelam tentang kehormatan, pengkhianatan, dan perjuangan hidup paling ekstrim yang dialami seorang prajurit Inggris di tengah perang. Inilah Prisoner of War. Film dibuka dengan sang jagoan alias si Om Boyka versi diplomat yang tiba-tiba masuk ke sebuah perguruan silat cabang Tokyo bernama Itojo. Tujuannya mencari seorang jenderal Jepang yang ternyata merupakan ayah dari pemilik dojo itu. Man in that photo. Where is he? My master. James memperkenalkan dirinya sebagai komandan sayap Angkatan Udara Inggris yang mengenal sang jenderal sejak Perang Dunia Kedua. Pemilik dojo, yang sekarang kita panggil Joko aja ya, tanpa embel-embel Widodo, ternyata pernah dengar nama James. Sayangnya yang ia dengar bukan reputasi baik, makanya wajahnya langsung sinis, seakan-akan James baru saja ngebon mie ayam dan belum bayar. Tanpa banyak dialog, Joko langsung menyuruh murid-muridnya menyerang James. Tentu saja James mengalahkan mereka dengan mudah, dengan gaya elegan seperti lagi demonstrasi seni bela diri premium. James kemudian menceritakan masa lalunya bersama sang jenderal. Cerita kembali ke Perang Dunia Kedua, di mana pesawat Inggris ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Jepang, hingga James terdampar di sebuah pantai membawa jasad rekannya. Keesokan harinya, patroli Jepang menemukan kuburan rekannya dan langsung menyisir area. Sampai tiba-tiba boom! Sebuah ranjau meledak dan menewaskan prajurit Jepang itu seketika. Tak butuh Sherlock untuk tahu bahwa ledakan itu ulah James. Namun pelariannya tidak mulus. Ia terkepung dan ditangkap, lalu dibawa ke kamp tahanan. Saat tiba, para tahanan Jepang sedang adu laba-laba, kegiatan yang menunjukkan betapa bosannya hidup mereka. Muncul seorang jenderal Jepang bernama Ito, tapi demi mempermudah hidup kita semua, mari kita panggil Samsul. Dan si Samsul inilah yang dicari James di awal film tadi. Samsul langsung menyatakan bahwa James adalah satu-satunya tentara Inggris yang masih hidup. Tanpa banyak basa-basi, ia memerintahkan agar kepala James dipenggal. Ya sopan tapi tegas, seperti rapat dinas. James digiring ke hutan untuk dieksekusi. Tapi James malah menghabisi para penjaga dengan gerakan silat tingkat tinggi. Gerakan yang kalau dipelajari di YouTube, pasti masuk playlist 10 cara menghindari adu mulut sama ibu-ibu sen kiri belok kanan. Sayangnya, saat melarikan diri, James terjebak perangkap ala Batman dan kembali dibawa ke camp. Samsul murka karena 3 rekannya tewas dan menjanjikan pembalasan besok pagi. Janji yang kedengarannya sopan tapi isinya ancaman murni. Was like a brother to me. Today you are victorious. But tomorrow you die. James dibawa ke barak dan bertemu tahanan lain, si abang brewok dan tentara Amerika bernama Gabriel.
Percakapan mereka lumayan mendalam, kurang lebih seperti nongkrong sambil menunggu pesanan datang yang tidak pernah datang-datang. Mereka menceritakan bahwa tak ada yang bisa kabur dari tempat itu. Satu-satunya jalan keluar adalah pawai kematian. Sebuah perjalanan panjang yang tidak memberi garansi hidup. What do we know about this other camp? Anything? Very little. Keesokan harinya, James dipertontonkan untuk dieksekusi, tapi malah dilepas ikatannya. Kesalahan tak terduga dari para penjaga yang mungkin saat itu pikirannya sedang memikirkan jatah makan siang. James dipaksa menonton 3 tahanan melawan jagoan camp, si Korporal Upin Ipin yang rambutnya terinspirasi dari minimalisme. Dan tentu sang jagoan camp menang. Kini giliran James melawan jagoan itu. Dan bisa ditebak, pertarungan itu selesai lebih cepat dari loading screen wifi murah. Samsul terlihat syok, seolah baru tahu bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Di sisi lain, James akhirnya diajak bertemu dengan komandan para tahanan, yakni Kapten Collins, si pemimpin yang wibawanya sudah seperti RT senior. Setelah melihat langsung kehebatan James di arena, Collins pun menyambutnya dengan penuh hormat. Maklum, tidak tiap hari ada orang baru yang bisa bikin jagoan camp tumbang. Kapten Collins selalu mengajak James minum bersama dan mulai membuka cerita satu sama lain. Di sini James bercerita bahwa ia lahir di Inggris namun besar di Hong Kong, yang otomatis menjelaskan dari mana datangnya keahlian bela diri yang lebih lengkap dari paket channel TV berbayar. Ternyata sejak kecil James belajar dari berbagai aliran, Hong Kong, Thailand, sampai Jepang. Intinya, ini orang bukan cuma belajar silat, tapi sudah zoning di dunia persilatan internasional. Tak lama setelah itu, James dipanggil lagi untuk menghadap Samsul, si jenderal yang emosinya stabil seperti penghapus file di komputer. Bisa hilang kapan saja. Samsul penasaran, dari mana James mempelajari jurus terlarang itu. Jurus yang hanya diajarkan pada murid pilihan, bikin Samsul langsung menduga siapa guru James yang sebenarnya. Sebagai peringatan, Samsul menggores pipi James menggunakan katana. Goresannya tipis, tapi ancamannya tebal. Lalu dengan nada dingin, ia berkata, "You die tomorrow." Keesokan paginya, James kembali dibawa ke tengah lapangan. Sorakan para tahanan pecah. Ramainya seperti mau nonton duel tinju selebgram lawan MMA sungguhan. Namun kali ini, lawannya bukan 1, melainkan 3 prajurit andalan Samsul. Pertarungan brutal pun dimulai. Tendangan berputar, bantingan, pukulan presisi, semuanya bercampur dalam satu tontonan yang memuaskan, tapi bikin ngilu sampai tulang belakang. Dan tentu saja, James menang lagi. Namun ia tidak menghabisi mereka karena mereka hanyalah prajurit yang menjalankan perintah atasan. Meski begitu, nasib mereka tetap sama saja. Sebab bagi Samsul, kalah berarti gagal, dan gagal berarti tamat. Usai pergelutan brutal itu, James, Gabriel, dan Collins mulai diskusi serius soal pelarian. Karena kalau tiap hari harus gelut begitu, tulang belikat bisa pensiun dini, Bung. James selalu mengusulkan rencana nekat, mencuri radio. Meskipun awalnya ragu, Gabriel dan Collins akhirnya setuju.
Kesempatan datang saat kerja Rodi bikin pagar benteng. Gabriel sengaja bikin keributan, teriak-teriak kayak warga rebutan sembako buat ngalihin perhatian para penjaga, termasuk yang jaga tower. Begitu para penjaga lengah, James langsung mengendap naik tower, kayak ninja freelancer yang dibayar pakai harapan. Dan boom, radio berhasil dia colong dengan mulus. Tapi saat mau keluar dari persembunyian, James berpapasan dengan seorang suster. Untungnya, suster itu ternyata pro tahanan, jadi radio aman sentosa. Besok paginya, para tahanan dipaksa nonton hukuman sadis bagi pelanggar aturan. James dan Collins langsung dak-dikduksar karena takut mereka yang kena. Ternyata bukan, ada 2 tahanan lain yang masuk area terlarang. Di bawah rintik hujan dramatis ala film festival, Samsul memerintahkan anak buahnya mengeksekusi kepala mereka. Benar-benar pemanasan untuk neraka dunia. Malamnya, James dan Bang Brewok menginterogasi Jones. Mereka yakin Jones tahu jalur yang dipakai 2 tahanan itu untuk kabur. Setelah didesak kayak ditagih utang, Jones akhirnya buka suara. James pun beraksi di tengah malam. Dia bikin tipuan di tempat tidurnya, teknik ninja level anti ketahuan pengawas kos, lalu kabur dengan bantuan Bang Brewok. Tak lama kemudian, tangan kanan Samsul datang memeriksa. Meski dia sadar James menipunya, si mas-mas yang akhirnya kita panggil Gibran ini malah diem saja. Apakah Gibran juga berada di pihak tahanan? Yang entahlah, yang jelas wajahnya seperti menyimpan kekecewaan terhadap dunia. Sementara itu, James menelusuri hutan yang lebih mirip kebun belakang rumah saya. Ada pohon pisangnya segala. Ia mendaki bukit dan menemukan kapal di lautan. Dari radio, ia mendengar percakapan dalam bahasa Navajo, yang sayangnya James nggak ngerti sama sekali. James pulang ke barak dengan aman. Besoknya, saat kerja, James memberitahu Collins dan lainnya bahwa ia mendengar bahasa Navajo, yang berarti pasukan Amerika sudah dekat. I didn't, but I know what I heard. I found the guy. Well, yeah, no surprise. Sekedar info, bahasa Navajo itu super rumit dan dipakai militer Amerika sebagai kode perang. Jadi, jelas, bala bantuan makin mendekat. Setelah itu James dipanggil Samsul yang menanyainya soal bahasa Navajo. Samsul bahkan menyuruh James mempelajarinya dengan imbalan ampunan. James, ya tentu saja, menjawab dengan tengil, membuat Samsul langsung ngebos mode ngamuk. But it won't be Navajo. Ternyata Samsul juga mendengar sinyal Navajo dari radio. Ia panik karena artinya tentara sekutu semakin dekat. Jika Inggris dan Amerika datang, camp ini tamat riwayatnya. Keesokan harinya, James digantung berdiri dan digebuk rame-rame di depan tahanan lain. Pukulan mendarat di tubuhnya seperti begal yang diamuk massa. Setelah dilepas, James dipaksa melawan para tentara itu. Awalnya pasrah, tapi naluri gelut internasionalnya aktif, dan ia mulai balas dengan brutal. Namun akhirnya James tumbang oleh prajurit bernama Panjul. Melihat anak buahnya kalah gaya, Samsul malah kalap. Dia lalu menembak tahanan lain tanpa amput. It's coming. It's much worse. James pingsan 2 hari. Saat bangun, Suster Teresa, sekutu dalam selimut,
menceritakan betapa mustahilnya kabur dari kem neraka itu. Malamnya, James bangun dengan katana nempel di wajah. Samsul datang menengok, bukan mengobati, tapi memastikan James siap gelut lagi. Pesannya, "Tonight you die." Di luar, situasi semakin kacau karena tanda-tanda kedatangan sekutu makin jelas. Samsul yakin kalau sekutu tiba, tidak ada satupun yang akan selamat. Kembali ke barak, Jones menemukan selebaran dari udara, pesan dari Jenderal MacArthur. Intinya, Jepang akan dimintai pertanggungjawaban atas penyiksaan kamp tahanan ini. Para tahanan bahagia, tapi James justru makin khawatir. Ia tahu Samsul bisa memilih jalan kamikaze dan mengajak semua orang ikut mati bareng. Tak lama kemudian, James dan Gabriel memeriksa glider yang pernah James lihat di hutan. Namun saat kembali, mereka ketemu tentara Jepang, dan James otomatis menghajarnya tanpa diskon. James bahkan mengajak Jono bekerja sama, dan setelah sedikit ancaman, Jono akhirnya nurut. Esok paginya, para tahanan dikumpulkan. Collins akan dihukum atas insiden semalam. James mencoba jujur tapi tak dipercaya. Akhirnya, Collins dipaksa gelut melawan jagoan Samsul. Pertarungan brutal terjadi, dan Collins menang sampai harus dipisahkan. James selalu menantang Samsul untuk duel 1 lawan 1, dan Samsul menolak mentah-mentah. Ia malah menyuruh anak buahnya menyiksa James lagi. Malam itu, Gabriel dan James nekat menghubungi tentara Amerika lewat radio. Gabriel mencoba bicara Navajo ala kadarnya, dan berhasil. Amerika merespon. Tapi saat mereka kembali ke barak, para tahanan sudah hilang. Mereka ketahuan prajurit Jepang dan blam. Mereka dipukul dengan popor senjata. Esoknya, James dan Gabriel tersadar di gubuk dalam kondisi terikat. Untungnya, Suster Tere datang bersama rekannya dan membebaskan mereka. Ternyata tidak lama setelah James ditangkap, pesawat pasukan sekutu terbang di atas camp. Pesan radio mereka benar-benar sampai. Namun Samsul yang sudah panik setengah hidup langsung mengambil keputusan paling biadab, pembunuhan massal. Dan seperti yang sudah James prediksi, begitu mereka keluar dari persembunyian, camp berubah jadi neraka dunia. Teriakan, darah, dan kekacauan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Tere dan temannya malah ngide tingkat dewa, pura-pura sakit untuk memancing penjaga tower turun. Begitu penjaga mendekat, perut, 2 suster barbar itu langsung melakukan eksekusi cepat. Berkat aksi mereka yang nekat, James dan Gabriel berhasil naik ke atas tower. Gabriel menghubungi pasukan sekutu, sementara James menembak tentara Jepang dari atas tower untuk menyelamatkan teman-temannya dari pembantaian. I repeat, C-47 required. Look for the flares. Para tentara Jepang makin membabi buta. Perang pecah tanpa ampun. 2 suster dan Jones mencoba kabur, sedangkan Gabriel dipaksa Baiwan melawan Kapten Panjul, si jagoan yang dari tadi sudah ngincer dia. Saat Gabriel hampir kalah, Collins datang dan menyelamatkannya seperti hero yang datang di menit terakhir. Namun takdir berkata lain.
Dalam pergelutan brutal itu, Collins, Kapten Angkatan Darat Amerika itu, tewas secara terhormat. Sementara itu, James yang tidak tahu apa yang terjadi, sibuk mencari Samsul sampai akhirnya menemukan sang komandan di ruang pribadinya. Duel pun terjadi. Katana versus katana. Dua laki-laki, satu dendam, satu kehormatan. Namun duel itu belum selesai, karena James ditarik oleh Gabriel untuk segera kabur ke hutan. Dalam perjalanan menuju pesawat layang, James hampir ditembak oleh Kapten Panjur. Tapi secara mengejutkan, serangan itu digagalkan oleh Samsul sendiri. Come in, over. Jonesy, help me. Get up, Bulls. Flare spotted, Jungle Eagle coming in for a closer look, then reapproach. Tanpa buang waktu, James dan teman-temannya menyiapkan pesawat layang. Sementara itu, pasukan Jepang makin mendekat. James sempat melihat Jono, tentara baik yang menolong mereka, tewas tertembak. Tapi ia tidak punya waktu untuk bersedih. Akhirnya, James dan yang tersisa berhasil dievakuasi dari kamp maut itu. Misi yang dianggap mustahil berhasil dipatahkan oleh James. Meski tidak semua tahanan berhasil diselamatkan, James berjanji, "Aku akan kembali untuk menjemput mereka." Flashback selesai. What is it? Kamera kembali ke masa kini di dojo Jepang. Joko memberitahu bahwa ayahnya, Samsul, sudah meninggal setahun lalu. James menundukkan kepala memberi belasungkawa, namun Joko menahannya pergi. Ia mengusir murid-muridnya, lalu meminta James menunjukkan jurus terlarang. James bersedia, tapi hanya menunjukkan jurus ringan. Joko protes. Hingga akhirnya James memamerkan sedikit teknik mematikannya, cukup untuk membuat Joko terdiam. Setelah itu, Joko memberikan kembali lencana James yang dulu dirampas oleh Samsul saat James jadi tahanan perang. James menerimanya dan pergi meninggalkan dojo. Dan film pun tamat.